Mas, hari ini materi kita tentang penjadwalan ya. Penjadwalan, penjadwalan proses ya. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat ada pengantarnya, ada algoritma penjadwalan, ada penjadwalan treat, ada masalah IPC klasik ya. Nah, kita lihat bisa terdapat beberapa proses yang siap untuk running. Mana yang akan dipilih? Yang kemarin ya, yang kita bahas, butuh algoritma penjadwalan. Dua jenis penjadwalan, pertama ada preemptive scheduling, ada clock untuk mencatat jatah waktu suatu proses. Bila waktu habis harus berhenti. Non-preemptive scheduling, proses hanya berhenti jika blok karena ada I/O atau sudah selesai. Nah, tiga jenis environment-nya yaitu batch, interaktif, real time. Ukuran performansi, fairness bagi setiap proses, policy enforcement, balance, beban setiap bagian seimbang, batch system, penggunaan CPU, persentase prosesor sibuk, throughput, proses selesai persatuan waktu, turnaround time, jangka waktu antara submission terus ke termination. Terus ada interactive system, response time, waktu mulai command, hasil, proportionality, memenuhi harapan user. Terus ada real time system, memenuhi deadline, predictability. Kita lihat ada sistem batch. Nah, kalau dilihat di sini sistem batch ada FCFS, first come first serve. Jadi yang pertama datang itu yang akan di service atau dilayani. Menggunakan satu antrian, non preemptive. Jadi FCFS ini menggunakan satu antrian yaitu non preemptive. Shortest job first SJF. Asumsi waktu eksekusi sudah diketahui sebelumnya, non preemptive. Bersama ya. Minimasi waktu tunggu, namun hanya jika proses sudah siap pada saat awal. Shortest remaining time next, versi preemptive dari SJF. Nah, sistem interaktif kalau kita lihat ada penjadwalan round robin, penjadwalan dengan prioritas, penjadwalan dengan banyak antrian, terus shortest process next, guaranteed scheduling, load trace scheduling, fair share scheduling. Jadi ada sistem interaktif ini ya. Penjadwalan round robin. Setiap proses diberi jatah waktu kuantum. Bila kuantum sudah habis atau proses terblok, scheduler akan memilih proses lain. Bagaimana menentukan kuantum? Penggunaan CPU bisa menjadi kriteria. Terlalu pendek bisa membuang waktu CPU, terlalu panjang bisa mengakibatkan proses menunggu terlalu lama. Penjadwalan dengan prioritas. Tidak semua proses sama pentingnya. Jadi kalau penjadwalan dengan prioritas dilihat tidak semua proses sama pentingnya. Menggunakan priority queue. Queue ini kan antrian ya. Prioritas bisa dikurangi setiap tick untuk mencegah proses dengan prioritas tinggi berjalan terus-menerus. Penentuan prioritas secara statis atau dinamis. Dinamis 1/F, di mana F adalah beberapa bagian kuantum dipakai saat terakhir eksekusi. Penjadwalan dengan antrian berganda. Antrian yang berbeda untuk prioritas berbeda. Proses dengan prioritas tertinggi akan mendapat satu kuantum.
Prioritas kedua dapat 2 kuantum, prioritas ketiga 4 kuantum, dan seterusnya. Jika suatu proses menghabiskan jatah kuantumnya, akan diturunkan prioritasnya. Misal proses yang butuh waktu 100 kuantum, mula-mula diberi prioritas tertinggi, lalu kedua, dan seterusnya sampai ke 6. Swapping lebih sedikit daripada robin. Shortest process next. Bagaimana memperkirakan lama proses? Aging memperkirakan lama proses dengan menghitung rata-rata dengan bobot dari waktu eksekusi saat ini dan perkiraan waktu sebelumnya. Tentu perkiraan dengan rumus alfa T0 plus 1 min alfa T1. T0 ada perkiraan waktu eksekusi sebelumnya, dan T1 ini waktu eksekusi ya sebelumnya, dan T1 adalah waktu eksekusi saat ini. Terus ada guaranteed scheduling, menjanjikan garansi performansi kepada user dan memenuhinya. Garansi yang paling realistis per n dengan n adalah proses. Hitung waktu per n dan bandingkan dengan setiap proses. Proses dengan rasio terendah akan mendapat prioritas tertinggi untuk dijalankan. Load tray. Ada load tray scheduling, kita lihat. Setiap proses menerima tiket load tray untuk setiap resource, termasuk CPU time. Secara acak load tray diundi untuk mendukung prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi akan menerima tiket lebih banyak. Proses-proses yang bekerja sama bisa saling bertukar tiket. Terus ada pair sharing scheduling. Ini fairness dari sisi user, bukan hanya dari proses. Setiap user dijanjikan proporsi waktu CPU dengan mempertimbangkan juga proses yang dimilikinya. Terus ada sistem real time, kita lihat harus bereaksi terhadap event eksternal dalam waktu tertentu. Ada hard real time, bila sama sekali tidak boleh melanggar batas waktu. Soft real time, bila pelanggaran batas waktu tidak diinginkan namun masih bisa ditolerir. Ya halo, bagaimana koneksi masih bagus? Rekan-rekan sekalian? Masih Bapak. Oke. Event bisa dibagi periodik dan apriodik. Sistem real time dengan periodik event, di mana PI menyatakan periode event ke I dan CI untuk menangani event ke I. Bisa dijadwalkan bila memenuhi. Polis vs mekanis. Prioritas yang diatur oleh scheduler belum tentu tepat. Algoritma scheduling menerima parameter input dari user tentang prioritas proses. Terus dengan demikian terjadi pemisahan antara polis penjadwalan oleh user dan mekanisme penjadwalan oleh scheduler. Terus penjadwalan thread, user level dan kernel level thread scheduler. Pada user level thread scheduler, thread tidak bisa diinterrupt. Jadi pada user level, jadi thread scheduler nggak bisa diinterrupt. Namun lebih bisa dioptimasi karena algoritma scheduler diimplementasi. Jadi karena algoritma scheduler diimplementasikan sendiri. Nah, ini penjadwalan thread. Nah, masalah IPC klasik. Nah, kalau kita lihat ada masalah klasik dalam sistem operasi. Esensinya adalah sinkronisasi proses. Ada masalah dining philosopher, masalah readers and writers. Jadi ada dua masalah yang IPC, interpersonal communication. Oke, kalau kita lihat di sini
Untuk dining philosopher ini dilihat di sini rekan-rekan sekalian, kelihatan nggak di tempat kalian ini ada apa ini? Itu belum di-share kayaknya Pak ya. Maaf Pak, sebelumnya di-share itunya, presentasinya. Waduh, sebentar. Oke. Kelihatan layar saya? Sudah Pak. Udah kelihatan ya? Halo? Suara sama layar udah di-share? Sudah Pak. Udah kelihatan Pak. Oke, kita lanjut gitu. Ini tadi ini dining philosopher ya, jadi ada masalah klasik. Ini adalah inter process communication ya. Adalah masalah klasik sistem operasi yang esensinya adalah sinkronisasi proses. Nah, pertama dining philosopher, yang kedua masalah readers dan writer. Dining philosopher udah kelihatan ini di layar. Ada di sini mau makan nih kayaknya, ini mangkok ya atau piring ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 piring ya, kelihatan nggak? Halo? Ya Pak, kelihatan Pak. Terus ininya ada, garpunya ada 2, 3, 4, Ada Bapak. 5 ya. 5 Pak. Nah, diusulkan diselesaikan oleh Dijkstra 1965 dining philosopher ya, menjadi kasus studi standar untuk menunjukkan kemampuan suatu metode sinkronisasi yang diusulkan seseorang. Jadi setiap filsuf, jadi ada filsuf, ada 5 orang filsuf ini mau makan atau berpikir. Jadi makan atau berpikir. Untuk makan perlu 2 garpu. Nah, jadi untuk makan itu perlu 2 garpu. Buatlah program untuk tiap filsuf agar bisa makan dan berpikir dengan lancar. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini hati-hati banget karena makannya harus 2 garpu. Ini kalau udah dapat 1, yang di sini udah diambil temannya 1 garpu, gimana? Bisakah makan si filsuf? Ini ada 5 orang nih, logikanya, algoritmanya. Terus dia ngambil 1 sebelah kiri. Nah, sebelah kanannya ini kan belum diambil kan. Tahu-tahu temennya ngambil 1 yang sebelah sini. Bisakah makan ini filsuf ini, para filsuf ini? Halo? Koneksi bagaimana nih? Bagus Pak. Bagus. Aman Pak, aman.
Nah, jadi pertanyaan nih, filsuf yang ini, yang saya unjukin ini. Ini, dia dapat garpu sebelah kiri. Ambil garpu sebelah kiri. Nah, apa namanya? Yang ini ngambil garpu sebelah kiri juga kan? Yang ini ngambil garpu sebelah kiri, ini ngambil garpu sebelah kiri, ngambil garpu sebelah kiri. Saya tanya yang ini, bisakah ini makan? Halo? Bisa, Pak. Kenapa bisa? Karena jumlah garpunya sama sesuai jumlah orangnya, Pak. Kan ini syarat untuk makan itu perlu 2 garpu. Oh iya ya. Halo. Mana kalau ngambil, jadi ngambil kiri, ini ngambil kiri, ambil kiri, ambil kiri, ini ambil kiri. Berarti tidak ada yang makan. Yang ada makanan. Benar nggak algoritmanya? Bener, Pak. Iya. Nah ini Bukan makanya ini kan syaratnya untuk makan perlu 2 garpu syaratnya. Berarti kalau si ini ngambil kiri, ambil kiri, ambil kiri, maka dia tidak ada yang makan. Ini algoritma filosofer tentang penjadwalan proses. Paham nggak? Halo? Nah, gimana biar dia bisa makan yang ini? Jadi kalau yang ini bisa makan, dia ngambil ini, yang sebelah sini tidak boleh mengambil sebelah kirinya. Yang sebelah sini. Jadi supaya kasih kesempatan ini untuk menyelesaikan makannya. Jadi ini yang lainnya digunakan untuk berpikir. Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Nah ini yang ininya ya, solusi yang gagal pakai bahasa C ya. Void philosopher while true, selama benar. Jadi filosofernya ini 0 sampai 4 ya. Ada 5 ini kan, 5 filosofer ya. Selama benar, think, suruh berpikir. Take fork, ambil apa namanya, yang garpunya kan, ambil garpunya. Take fork, I plus 1, I nya kan berapa I yang awal, persen N dibagi N, lalu eat, makan. Put fork A plus 1. Jadi philosopher is thinking, berpikir. Take left apa, kanan ya, ambil kanan, terus ambil sebelah kiri, makan. Jadi ambil kiri, ambil kanan dulu, dia makan. Put left fork back on table, letakkan apa namanya di sebelah di tablenya ya. Terus letakkan satu lagi ya di tablenya ya, itu sebelah kiri, sebelah kanan. Halo, paham gak nih? Halo. Itu pasien. Terus ada beberapa masalah deadlock. Bila semua filsuf mengambil garpu kiri secara bersamaan. Nah, ini deadlock. Jadi deadlock itu bila semua filsuf mengambil garpu kiri secara bersamaan. Nah, yang tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dia ngambil garpu sebelah kiri semua barengan, nah itu terjadi apa? Tadi deadlock.
Modifikasi, setelah ambil garpu kiri, cek garpu kanan. Bila tak ada, kembalikan garpu kiri. Nah, jadi kalau ini kan ambil garpu sebelah kiri, cek sebelah kanan. Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti garpunya dibalikin. Berarti disuruh apa? Berpikir. Ini kan, jadi berpikir ya, bukan makan ya. Tapi kalau ada, ambil ininya. Halo? Paham nggak nih? Kan karena dia harus makan menggunakan dua garpu. Oke? Halo, masih nyambung? Nah, apa namanya, dimodifikasi ya. Jadi setelah ambil garpu kiri, cek garpu kanan. Bila tak ada, kembalikan garpu kiri. Tetap gagal bila semua filsuf mengambil garpu kiri bersamaan dan melihat garpu kanan tak ada, lalu meletakkan garpu kiri berulang-ulang. Nah, jadi kalau di sini kan kita ngambil nih garpu sebelah kiri. Ya, ini ngambil garpu sebelah kiri, ngambil juga semua garpu sebelah kiri. Terus ngelihat garpu sebelah kanan nggak ada, diletakin yang garpu sebelah kiri. Jadi semuanya meletakkan garpu sebelah kiri berulang-ulang, ya enggak? Halo, benar nggak? Jadi nggak ada yang makan, tidak ada yang makan. Nah, ini masalah apa? Dining philosopher. Oke, paham gak nih? Paham apa bingung rekan-rekan sekalian? Jadi tetap gagal ya. Ini masalahnya. Terus ini disebut masalah starvation. Nah, jadi masalah yang ini dia si para filsufnya ngambil garpu kiri bersamaan dan melihat garpu kanan tak ada, lalu meletakkan garpu kiri berulang-ulang. Nah, ini disebut starvation. Jadi masalah yang dining philosopher ini terjadi masalah deadlock, terjadi masalah apa? Starvation. Oke? Solusi yang berhasil, waktu tunggu sebelum mencoba lagi dibuat acak. Jadi waktu tunggu sebelum mencoba lagi dibuat acak. Jadi waktu tunggunya ya kurang disukai untuk beberapa masalah yang ingin deterministik. Solusi yang pasti berhasil, gunakan mutek. Nah, jadi dari dining philosopher ini, nah ini digunakan mutek. Don't mutek. Sebelum mengambil garpu kiri untuk mencegah filsuf lain melakukan hal yang sama. Jadi don mutek ini sebelum mengambil garpu kiri untuk mencegah filsuf lain melakukan hal yang sama. Up mutek, setelah menaruh kembali kedua garpu. Jadi ada don mutek, up mutek. Tidak praktis karena hanya satu filsuf yang bisa makan padahal garpu masih tersisa. Nah, solusi optimalnya tambahkan semapur state E untuk setiap filsuf. Cek dulu state left dan state right. Bila keduanya tidak sedang makan, baru boleh makan. Jadi down dan up mutek pada saat ambil atau letakkan garpu. Oke.